Karena kehidupan ini adalah tentang rasa. Kehidupan ini adalah tentang sensasi rasa. Bahwa kehidupan ini yang dicari itu bukan bukan harta, Mas. Tapi kebebasan kita dari trauma-trauma. Ujung kebebasan itu apa yang dicari? Kebahagiaan. Jadi kaya hati itu menggambarkan sebuah state atau menggambarkan sebuah titik keberadaan di mana kamu menyadari diri kamu ini udah lebih dari cukup karena kamu adalah percikan Sang Maha. Percikan Sang Kelimpahan. Kan kalau kelimpahannya tanpa batas, percikannya juga berlimpah, Mas. Iya. Nah, kaya hati itu, startnya tuh cuma sesimpel itu. Sesimpel kamu menyadari titik awal keberadaanmu yang sudah diliputi kelimpahan. Nah, ini nih, ada kemarin tuh yang tanya, Mas, sebenarnya waktu yang paling tepat untuk belajar ilmu-ilmu pengembangan diri itu kapan? Ya, aku jawab, ya, yang terbaik ya sejak muda. Makanya saya selalu mendorong ya, teman-teman kalau misalnya bapak ibunya kan sudah sering ikut acara-acara di Ngaji Roso, kalau bisa bawa anak gitu, pas reuni, ya, bawa anak, itu menurutku adalah investasi yang real, yang nyata gitu. Minimal si anak itu sudah punya data, oh aku sudah berkumpul dengan orang-orang milioner misalnya, ya kan? Ketemu sama tokoh-tokoh bilioner kan. Ini kan akan memunculkan sebuah kepercayaan diri yang di atas rata-rata bagi si anak. Betul, dan itu terekam, Mas. Nah, substansinya adalah ketika anak-anak kita diajak ke satu momen tertentu, dia amazed melihat situasi, ruangan, dan lain-lain, kan matanya melihat, telinganya mendengar, kayak hatinya Sarai merasakan. tadi malam ya? Iya, kayak Sarai tadi malam. Itu semua terekam di tubuh dia. Makanya dia selalu bilang, Sarai selalu melihat Mimi, sadar nafas syukur, Sarai selalu melihat, dia merekam. Rekaman itu ya tersimpan gitu. Yang kita butuhkan adalah bagaimana kita memberikan data yang terbaik di tubuh anak-anak kita. Karena data-data itu menjadi program. Program di tubuh anak itulah membentuk realita. Kenapa membentuk realita? Kan tadi ini tadi, Mas, konsepnya. Data itu terekam di batinmu. Kehidupan cuma seperti cermin. Jadi kehidupan ini sebetulnya itu sebuah gambaran pantulan batinmu, ya kehidupan ini gitu. Jadi kalau kita mau bicara masalah manifestasi, Mas Hendra, manifestasi itu kan artinya perwujudan. Jadi manifestasi dari diri Mas Hendra, yaitu ada Ngaji Roso, ada Habib, ada istri, ada anak, itu manifestasimu. Perwujudan dari gambaran batinmu tercerminlah di lingkungan sekitarmu gitu. Kalau mau simpelnya gitu, kita nggak perlu susah-susah mikir manifestasi itu apa. Lihat aja realitamu, itu manifestasi batinmu. Ya. Sesimpel itu sebetulnya. Menarik. Lanjut pertanyaan teman-teman ya. Boleh. Kayak gini kan enak, kita langsung TikTok. menjawab pertanyaan sahabat-sahabat langsung gitu. Kak, apa bedanya kaya uang dan kaya jiwa gitu? Mana yang lebih menentukan kebahagiaan itu gitu? Nah, ini nih sebenarnya juga yang ingin bertanya kayak gini tuh banyak. Kan? Karena kaya uang itu kan kita lihat dia bisa membeli yang namanya kenyamanan. Betul. Misalnya kita mau flag kemana, ya paling enak di bisnis lah ya. Iya, pasti. Nggak antri dan lain sebagainya betul. gitu. Tetapi ada kaya yang lebih advance lagi, yaitu kaya hati. Tetap tenang, tetap damai, dan itu tidak membutuhkan syarat. Nah, gimana nggak butuh ini eksternal. Gini, kisah yang tadi aku ceritakan income-nya 500 juta per bulan. Oke. Tapi dia tetap merasa ada kekosongan di dalam diri dia. Jadi yang namanya kaya harta, ya mungkin itu perlu. Tapi bukan itu esensinya. Karena kehidupan ini adalah tentang rasa. Kehidupan ini adalah tentang sensasi rasa. Bahwa kehidupan ini yang dicari itu bukan harta, Mas.
Tapi kebebasan kita dari trauma-trauma, ujung kebebasan itu apa yang dicari? Kebahagiaan. Jadi kaya hati itu menggambarkan sebuah state atau menggambarkan sebuah titik keberadaan di mana kamu menyadari diri kamu ini udah lebih dari cukup karena kamu adalah percikan Sang Maha. Percikan Sang Kelimpahan. Kan kalau kelimpahannya tanpa batas, percikannya juga berlimpah, Mas. Iya. Nah, kaya hati itu, startnya tuh cuma sesimpel itu. Sesimpel kamu menyadari titik awal keberadaanmu yang sudah diliputi kelimpahan. Jadi rasa bahagianya tuh di dalam gitu. Bukan karena pasangan memuji, bukan karena, ya itu juga pasti bahagia ya. Iya. Tapi bukan dari sana munculnya. Kayak jiwa, itu permanen, Mas. Tapi kalau kayak harta, wah ini setahun, 2 tahun, 3 tahun bisa ada habisnya. Lihat ceritanya Kang Ujang tadi malam. Iya betul. Kurang apa dia? Iya kan? Iya betul. Mobil 4 miliar, punya rumah Sampai banyak. belasan Iya gitu kan. Tapi ujung-ujungnya temennya overdosis. Iya, sekarang dia jadi pejuang kemanusiaan. Sekarang Itu dia kita terinspirasi belajar banget ya Teh ya. Itu luar biasa banget sih Mas Hendra. Dan kita ingin juga menerangi diri kita. Ya. Ketika kita sudah menerangi diri kita, baru kita menerangi yang lain. Aku teringat waktu dulu masih kita berguru bareng-bareng gitu ya, sebuah komunitas spiritual gitu. Semua murid-murid itu sama guru kita tuh disuruh bikin yang namanya proposal kehidupan Teh. Oke, dia nulis mau apa gitu ya? Proposal kehidupan tuh kalau mungkin di Badan Revolution Teteh nanti bisa jelasin ini yang apa gitu. Ya. Identitas baru atau apa gitu. Jadi mereka maju satu-satu nih Teh. Oke. Misalnya aku gitu. Aku nanti ini Gus, kaya hati, kaya raya, dunia akhirat, bahagia. Kamu apa? Kamu apa? Kamu apa? Itu tuh membantu nyampein loh. goalnya. Oke. Maksudnya kan itu menurutku adalah self ideal ya nggak sih? Betul, self ideal, betul. Seperti apa yang kamu inginkan di masa depan. Ya betul. Itu self ideal. Itu penting karena ketika kita sudah punya ideal-ideal itu yang kita mau, jalan hidup kita akan dalam track itu. Tapi kalau self ideal itu nggak ada, ini akan random ya, belok kiri, belok kanan lagi, aduh awas, jurang gitu. Iya. Itu penting banget, makanya ini buku goals ini penting menurutku. Goals itu adalah self ideal sebenarnya ya. Sebetulnya ini self ideal. Kehidupan seperti apa yang kamu mau. Tapi goalsnya lepasin. Iya. Serahkan sama kecerdasan tanpa batas yang mengaturnya. Kenapa harus diserahkan? Otak kita kan cuma segini. Iya. Sementara ini ada kecerdasan yang mengatur alam semesta nggak tabrakan. Kira-kira menang mana? Oh iya Teh, kita namanya juga harus ucapkan terima kasih juga buat sponsornya Ngaji Roso, Faras ya. Aku kenal sama ownernya. Pak Putu. Pak Jadi Putu tuh teman-teman amazed yang banget orang Bali. butuh obat balur yang sudah direkomendasikan banyak sahabat. Karena Setuju banyak yang banget. sembuh, silakan Anget untuk lagi pasti pakai. beli Faras Klasik atau Natural Oil ya. Yes. Nah, Teteh lagi nih. Boleh. Pertanyaannya seru-seru nih. Pasti. Teh, kalau kasusnya kayak gini bagaimana Teh? Aku tuh melihat banyak sekali orang yang sukses instan itu sering berujung jatuh. Oke. Nah, kira-kira salahnya di mana ini Teh gitu ya? Iya. Ini kan biasanya orang yang Banyak, kayak gitu Mas, kan itu. fondasinya kan kosong gitu. Vesselnya, wadahnya tuh belum disiapkan. Kadang kan begitu juga Teh. Ya. Misalnya kayak aku punya tetangga gitu. Ngeslot tuh kayak judi online Iya, gitu. iya, tahu. Ya dapatlah 200 juta gitu. Udah bingung nih gimana cara ngabisinya dan Iya, lain iya, sebagainya iya. gitu kan. Nah, ini nih gimana? Salahnya di mana? Gitu ya? Terlalu ambisi kah atau gimana Teh? Menurut Teteh? Bukan. Salahnya di latar belakang kesadarannya. Oke. Jadi pada saat sebelum dia mapan atau kaya, mungkin keberangkatan dia dalam mencapai kemakmurannya itu ada latar belakang dendam.
Wah, tak tunjukin ke mertuaku nih, pokoknya aku dendam banget, aku mau tunjukin ke mertuaku nih bahwa aku bisa, aku mampu. Latar belakangnya tetap ada rasa kekurangan terhadap satu penilaian tertentu. Jadi ada latar belakang satu sisi yang kemarahan yang begitu sangat besar gitu. Kemarahan tentang dendam yang dia pengen ngebales gitu. Ada satu kemarahan tentang rasa marah yang dia pengen tunjukkan ke orang lain. Bukan nggak boleh, nggak apa-apa. Itu juga kan satu fase perjalanan menuju kesadaran, Mas. Tapi biasanya yang seperti itu di ujung cerita perjalanan setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, itu balik lagi, Mas, jatuh. Karena basicnya kalau latar belakangnya adalah kemarahan, dendam, rasa yang kurang perhatian atau kurang approval atau kurang pujian, judulnya tetap kekurangan itu basicnya. Jadi di titik latar belakang marah, sedih, di titik latar belakang yang force banget gitu energinya, dia akan balik lagi ketemu ke situ. Jadi pada saat tanjakan ya tanjakan, tapi cepet juga turunnya. Pada saat ada uang ya ada uang, tapi kok ya habis gitu loh. Si uang itu kok kayak cuma numpang lewat doang, kayak ember bocor gitu istilahnya. Nah itu dicek lagi latar belakang kesadarannya dia gitu. Apakah dia berangkat dari rasa kekurangan apa? Kekurangan pujian, kekurangan approval atau pengakuan. Apakah berangkat dari rasa kekurangan atau berangkat dari kesadaran bahwa dia menyadari bahwa sesungguhnya dirinya adalah percikannya. Sesungguhnya dirinya adalah dibalut oleh lautan kelimpahan yang sangat tanpa batas. Itu beda hasil itu, Mas. Iya. Oh iya, kalau tadi malam dirimu dapat salam dari Mas Arief. Oh iya, dapat voice juga, Mas Arief. Nanti kita ketemu di Surabaya. Masya Allah, Mas Arief. Bukunya kamu baca, Teh? Aku baca bukunya, tapi belum selesai. Karena kan tebel sekali. Tebel. Tapi holistik. Enak ya? Aduh, Keren itu ya? gini ya, Mas. Tahun 2019, pada saat aku kena masalah Harley Davidson, aku membeli buku Kitab Vibrasi. Kitab Ilmu Vibrasi. Kitab Ilmu Vibrasi. Dan aku mengenal Mas Arief RH lewat bukunya terlebih dahulu. Jadi pada saat aku baca, gila ini orang. 2019. Oke. Dan saat itu aku cuma mikir, the power of whispering. Hukum apa ya? Memohon yang cuma dalam hati doang gitu. Iya. Berbisik. Hukum berbisik. Suatu saat kayaknya aku ketemu nih sama Tapi katanya Mas Arief, gimana ya Teh Feby itu belum pernah kenal aku sama sekali, tapi kemana-mana mempromosikan bukuku gitu. Emang bagus. Enggak, jujur ya. Buku Kitab Vibrasi itu, Kitab Hukum Vibrasi atau Kitab Hukum Vibrasi. Kitab Ilmu Vibrasi ya. Itu memang satu buku yang out of the box sih menurut aku. Aku juga. Out of the box. Jadi aku banyak wow, banyak Relate lah intinya dengan kehidupan kita gitu. Itu relate sama hukum semesta gitu. Betul, jadi aku sebetulnya udah banyak belajar dari mana-mana. Terus jadi kayak dirangkumin gitu dalam tulisan di situ. Kemarin aku kan bawa buku banyak. Ya. Nanti bawa lagi dong Itu pas acara. Dia kaget. Gila Mas Hendra. Buku segitu banyaknya habis. Iya. Padahal harganya nggak murah loh. Maksudnya bagi pemula gitu nggak murah itu. Ketika nilai value di dalam buku itu luar biasa, dia akan menemukan frekuensinya sendiri itu buku. Iya sih, benar. Dan untuk value buku seperti itu, sebetulnya itu value udah nggak kelihatan lagi sih. Belinya di Badara tuh teman-teman. Betul, keren banget. Ada 2 buku, ada buku belinya? Kitab Ilmu Vibrasi, ada lagi Holistic Life. Wah itu keren banget. Aku belum selesai bacanya, jadi aku belum bisa cerita secara utuh. Nanti aku cerita. Nah, kita lanjutkan ya. Atau teman-teman yang ikut reuni nanti bisa beli di offline, beli di sana aja di Surabaya. Atau kontak Mbak Dara atau admin Ngaji Roso yang lain. Iya. Itu sangat direkomendasikan oleh Teteh sih. Sangat. Kenapa? Karena aku juga baca. Nggak hanya baca. Aku mempraktekannya. Tapi dia tuh totalitas loh kalau ngasih materi. Ya, aku seneng banget. Beneran, dia dosen banget sih. Cara neranginnya dosen banget. Terus lost doll juga. Nggak ada yang ditutupin juga sama Mas Arief. Itu kelas vibrasi ya. Dari awal sampai akhir.
Iya. Itu kan nggak murah. Ya. Itu tuh sekarang di breakdown, dibuka semua di Ngaji Rasul sama dia. Masya Allah. Dan itu ringan aja dia nyeritain. Iya bener. Dibuka semua di Ngaji Rasul sekarang. Keren. Top sih Mas Arif. Thank you Mas Arif ya atas kebaikan hatimu ya. Iya, aku juga nonton kok kalau ada video-video Mas Arif. Sekarang gini Teh. Kenapa ya Teh? Orang yang sudah kaya itu kok sulit untuk puas gitu. Tidak pernah puas gitu. Sehingga, ya kan, kasusnya kan banyak ini. Betul. Pengen gini, gulung lagi gitu. Nah, nggak tahu ya kalau Teteh gimana ya. Kalau aku mungkin karena hidupnya dibandingin sama orang lain kali ya. Kalau Teteh gimana? Di titik kehidupan aku yang sekarang. Di titik kehidupan aku yang sekarang, aku punya beberapa goals sih Mas. Ada beberapa goals. Tapi goals yang aku canangkan lebih ke meng-announce materi ini ke begitu banyak orang Mas. Oke. Jadi di titik aku yang sekarang, nilai value itu mengalir datang dengan sendirinya. Dan aku ngerasa nggak bersaing dengan siapapun. Aku ngerasa nggak butuh approval dari siapapun. Aku ngerasa nggak butuh penilaian dari siapapun. Aku ngerasa nggak perlu orang lain bilang baik apa segala macam. Enggak Mas. Menyadari secara penuh bahwa tugas hidup kita hanya menjadi jembatan kebaikan di mana semua sifat-sifat Allah mau mengalir lewat tubuh ini. Jadi aku sangat percaya di titik kita menyadari itu, fasilitasnya juga disediakan sama semesta. Jadi aku nggak ngerasa harus bersaing sama siapapun, enggak orang. Akulah sumber kelimpahan itu, secara batinku ya. Nah, ini kemarin ada salah satu temen tuh yang sempat curhat. Ya. Kenapa ya kita itu kadang kok merasa tidak dihargai, itu sumbernya dari mana gitu ya? Oke. Kalau Abah saya itu kan, kenapa Bah? Dirimu nggak takut ngomong kayak gini? Ya karena aku merasa nggak ikut punya diri gitu ya. Oke. Nah, pada saat kemudian kita itu belum bisa menerima dan mencintai diri kita sendiri secara utuh gitu Teh. Ya. Konsekuensi logisnya kan muncul tadi tuh. Betul. Itu nggak usah jauh-jauh lah. Aku pun juga sama. Teman-teman yang lain pun juga kadang mengalami hal itu gitu. Tapi kan kita, oke lah ya, kita akui kita masih berada di fase itu. Gitu Ya, kan. nggak apa-apa, Ya. nggak apa-apa. Sebetulnya masih ada di fase itu nggak apa-apa. Karena kan kehidupan ini berjalan dalam pertumbuhan kesadaran yang lebih baik lagi. Jadi si kesadaran itu terus terupgrade gitu loh Mas. Nggak apa-apa kalau masih dalam fase itu, nggak apa-apa. Karena kan memang masih harus bertumbuh di dalam proses itu. No problem. Tapi kalau boleh ya, aku menyampaikan gitu ya. Izinkan kamu tahu satu sisi kalimat yang seru gitu. Kenalilah dirimu, maka kamu akan mengenali Tuhanmu. Ini kalimatnya simpel banget loh. Kenalilah dirimu, maka kamu akan mengenal Tuhanmu. Dan ketika kamu sudah mengenal Tuhanmu, kamu pasti ngerasa zolim. Maksudnya apa? Ketika kamu mengenali diri, jadi untuk mengenal Tuhan tuh harus ketemu diri dulu. Jadi ternyata diri kita ini kan percikannya yang segalanya tuh udah ada dan tersedia. Kita diliputi oleh kelimpahan yang tanpa batas. Sebetulnya berhenti di titik itu untuk merenung, tenang, damai. Tenang aja di dalam judul itu. Itu tubuh kita kan pelan-pelan rileks, Mas. Tubuh kita rileks, di titik kita tenang, frekuensi tubuh kita masuk ke alfa dan theta. Di titik tubuh kita tenang, tubuh kita di frekuensi alfa dan theta, tubuh kita selaras sama sang sumber. Di titik selaras sama sang sumber, itu intuisi, ide-ide, kesempatan ngalir sendiri, Mas. Jadi sebetulnya nggak ada yang kamu butuhkan di luar sebetulnya ketika kamu mau duduk, tenang, melihat keberadaan dirimu yang sebenarnya siapa. Karena jalan solusi itu titiknya itu. Kesadaran tentang siapa kamu sebenarnya. Tapi kalau di titik sekarang
Teh Feby, aku masih belum berlimpah, aku masih ada hutang, aku masih ketakutan, aku masih kebingungan, masih kecemasan. Nggak apa-apa, yang penting kamu sadar. Masalahnya kan kalau nggak sadar. Iya. Yang penting kamu sadar, kamu masih di fase itu. Ketika kamu sadar kamu masih di fase itu, pertanyaan berikutnya, mau tetap di situ atau mau geser kesadaran? Gitu doang kok. Iya. Orang permainannya cuma gitu. Kemarin aku seneng banget ya, ada peserta private online, Mbak Dara kasih tahu umur 33 tahun, belajar nih. Pas sudah belajar, bab 1 kaget dia. Oh, ternyata aku ini. Bab 2, oh cara kerjanya semestanya begini. Bab 3 masuk rilis dan lain-lain. Ujungnya dia cuma bilang gini, ketawa dia. Kenapa kamu ketawa sayang? Oh jadi gini teh cara mainnya. Cara mainnya kayak gini teh. Cuma nge-set up rasa di sini doang teh. Ini permainan yang asik teh. Iya. Jadi kan ini cuma cerita hidup ini hanya permainan dan senda gurau belaka. Di surat apa itu? Al-An'am. Diceritakan hidup ini hanya permainan dan senda gurau belaka. Kalau permainan itu kan ada aturan mainnya, Mas. Iya. Ayo kita pelajari aturan mainnya. Oh ternyata diri kita sejatinya ini. Oh kamu berkelimpahan. Oh ternyata aturan mainnya kayak cermin cuma mantulin. Oh oke. Berarti yang ada di dalam seperti apa yang ada di dalam, seperti itulah yang di luar. Kan cuma simpel kayak gitu. Terus cara mainnya ya udah, kalau kamu menginginkan sesuatu realita terjadi dalam kehidupanmu, wujudkan dulu rasa itu di ranah batinmu. Ketika di ranah batinmu sudah tercipta, dia pasti memantul dalam realita. Jadi, sebetulnya Mas Hendra, kitalah yang menciptakan realita kita. Iya. Kitalah yang menciptakan realita kita. Lewat apa? Semua data di batin. Kitalah yang menciptakan realita kita. Coba Mas Hendra sadari sebentar. Ini Mas Hendra nih punya realita seperti ini. Yang nyiptain siapa? Ranah batinmu. Lewat apa? Pasti sebelumnya pernah dipikirin. Yang kayak gini-gini. Pasti sebenarnya pernah dirasakan. Pasti sebenarnya pernah disyukuri. Kitalah yang menciptakan itu Kalau semua. katanya Bosman, manusia adalah pencipta kedua setelah Tuhan, co-creator to God gitu. Betul. Jadi mind is creating gitu ya, Iya. pikiran itu mencipta gitu. Betul. Salah satunya itu. Allah mencipta grand design besarnya, Mas. Iya. Besarnya itu maksudnya apa? Kalau kamu makan cabai kebanyakan, takdirmu sakit perut. Gitu. Grand design besarnya itu diciptakan memang. Kalau kamu makan lemak kebanyakan, ya udah penyumbatan Iya. pembuluh darah gitu istilahnya.